Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Kembali lagi di channel Trader Zaman Now. Cuman di video kali ini agak sedikit berbeda nih temanya. Dimana kita biasanya trading di saham. Untuk di video kali ini, saya mau sedikit sharing nih tentang trading di binary option, khususnya di platform binary.com. Atau teman-teman bisa mengakses websitenya di binary.me. Jadi kemarin tuh saya sempat balik modal ya teman-teman ya, alhamdulillah trading di binary.com. Jadi kemarin saya deposit sekitar $65, sekitar 950 ribu rupiahan gitulah kira-kira ya, kecil-kecilan ya, deposit kita kan mau coba. Lalu saya tradingin sekitaran 10 harian ya, dengan target profit sekitar 10% per hari, sehingga dalam 10 hari trading saya saldonya mencapai ke $132. Udah saya withdraw sebagian dan udah saya tradingin lagi, sehingga sekarang posisi saldo di $110. Nah, gimana sih caranya saya bisa trading di binary.com ini dengan profit 10% per hari? Simak terus videonya ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama teman-teman buka dulu platformnya di binary.com, atau teman-teman bisa mengetik websitenya di binary.me. Nah, di sini teman-teman udah lihat tampilannya ya. Kira-kira tampilannya seperti ini, ada trading, portfolio, laba rugi, pernyataan, kasir, sumber, pengaturan, serta di sini adalah ID akun kita dan saldonya. Dan di sini adalah marketnya ya. Di sini saya rekomen teman-teman ganti dulu ke indeks sintetis. Jadi indeks sintetis ini adalah market buatan dari binary.com sendiri ya. Jadi nggak ada di platform lain. Ini emang produknya mereka sendiri. Di sini ada indeks volatilitas 10, 25, 50, 75, 100, serta ada yang 1S. 1S ini 1 second ya. Jadi artinya tiap second dia berganti harga gitu. Kalau yang ini nih tiap tick dia hitungannya berganti harganya. Nah, di sini saya rekomen teman-teman ganti ke indeks volatilitas 100 dulu. Nah, di sini adalah jenis tradingnya. Ada rise and fall. Rise and fall ini mirip seperti binomo ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih familiar sama binomo, jadi dia tuh kan ada up and down. Nah, di sini juga ada rise and fall, sama lah kurang lebih. Jenisnya seperti itu. Nah, saya rekomen teman-teman nih pilih yang over and under. Nah, over and under ini adalah kita memprediksi LDP. LDP itu adalah last digit prediction. Jadi kita memprediksi angka yang terakhir muncul ini, yang muncul ini seperti ini, 6, 2, 3. Nah, angka yang paling bontot ini itu apa namanya? Apakah over lebih dari angka tertentu atau under di bawah angka tertentu. Nah, di sini saya menentukan LDP-nya itu adalah 1. Dan apa namanya? Dan di sini ini ada 2 tombol. Tombol ini adalah tombol over dan ini adalah tombol under. Jadi kalau misalnya kita klik tombol ini, nah ini durasinya 1 tick ya teman-teman ya, bisa diganti ke 5 tick misalnya, tapi saya rekomen 1 tick aja ya biar lebih cepat gitu ya hasilnya. Nah, kalau misalnya kita klik tombol over ini, jadi intinya dalam 1 tick berikutnya setelah kita open posisi, setelah kita tekan tombol ini adalah lebih dari 1. Jadi lebih dari angka 1 tuh ada angka 2, 3, 4 sampai angka 9. Jadi ada 8 digit ya, ada 8 angka jadi kalau misalnya prediksi kita benar di atas angka 1, misalnya angka 3, berarti kita profit. Sedangkan kalau yang muncul adalah angka 0 atau angka 1, berarti kita loss. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya, probabilitasnya itu kan berarti kan 20/80% ya. Jadi harusnya sih kemungkinannya sih kita nebak tuh harusnya lebih banyak benernya lah daripada salahnya. Karena kan
perbandingannya 20/80, 8 digit yang lebih besar lah. Angka antara 3 sampai 9 kan lebih banyak daripada angka 0 dan 1 kan. Nah, satu hal lagi nih yang saya mau tekankan adalah dari rewardnya. Rewardnya itu adalah misalnya gini, modal yang kita input adalah $1. Nah, misalnya kita loss, itu berarti $1 itu hilang semua, 100%-nya hilang. Sedangkan kalau kita profit, kita tebakan kita profit, kita itu saat ini nih untuk $1 kita cuma dapat profit sekitar 23% atau $0,23. Nah, kesannya nggak fair ya, kesannya tuh kayak berarti kita harus beberapa kali benar untuk bisa nutupin satu kali salah gitu, kira-kira gitu. Memang sih secara rewardnya emang ketimpang, tapi kan kita sudah lebih menangnya itu di probabilitas 80%-nya itu, 8/2-nya itu yang kita sebenarnya lebih banyak bisa menghasilkan profit tuh di situ. Nah, jadi seperti binary option lainnya, di binary.com ini kita juga harus punya strategi namanya kompensasi. Jadi kita menginput jika stake pertama kita yang $1 ini misalnya loss, nah stake berikutnya itu harus lebih besar supaya mengcover lossnya kita. Nah di sebelah kanan layar ini saya udah ada Excel ya. File Excel ini adalah semacam kalkulator kompensasi lah. Jadi ini ada faktor pengali. Faktor pengalinya itu sekitar 5,2 sampai 5,3 kali lah. Jadi ibaratnya kalau teman-teman stake awalnya $1 itu loss, berarti stake berikutnya itu harus sekitar $5,3 supaya mengcover kehilangan $1 itu dan tetap masih dapat profit. Misalnya begini ya. Nah, ini angka yang kita input nih nanti di platform binary.com-nya. Yang angka pertama kan kita stake awal, saya sarankan adalah $0,35. Ini adalah angka terkecil yang kita bisa input ya di binary.com, itu sekitar 5.000 perak lah ya, $0,35. Nah, $0,35 ini kalau misalnya loss, teman-teman ganti angka ini ke 1,84 $1,84. Nah, $1,84 ini adalah rewardnya 23,4%. Jadi 1,84 dikali 23,4% itu adalah $0,43. Nah, sedangkan untuk mengcover yang pertama kita salah itu kan tadi $0,35 kan, berarti ini dikurangi $0,35, berarti kita masih dapat profit $0,08. Kira-kira gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami bahwa berarti kalau kita loss di posisi pertama dan posisi kita yang kedua benar, berarti yang pertama itu tercover salahnya, serta kita masih dapat selisih profit, masih dapat selisih untung lah, kira-kira gitu. Nah, begitu juga jika kita salah 2 kali berturut-turut, misalnya salah lagi nih, kita masukin lagi nih yang berikutnya $9,7. Nah, jadi sama aja kayak tadi ya, $9,7 ini kalau kita profit, kedua posisi yang awal itu tercover dan kita masih dapat selisih untung. Nah, begitu juga yang terakhir adalah 50, yang terakhir ini adalah skema yang saya buat ini adalah $51,05. Jadi kalau sampai 3 kali salah dan yang keempat ini benar, nah berarti kita masih dapat selisih untung, begitu seterusnya. Nah, tapi kalau sampai salah 4 kali, nah disitulah saya memutuskan untuk stop loss. Tapi alhamdulillah ya, yang kemarin saya praktekkan itu nggak sampai sih salah 4 kali. Pernah sih sampai salah 3 kali aja beberapa kali, tapi alhamdulillah nggak sampai salah 4 kali. Apakah bisa sampai salah 4 kali? Tentu aja bisa ya, pasti bisa. Namanya trading kita kan nggak ada yang pasti gitu, nggak ada yang pasti. Selalu ada resikonya. Cuman kan kita hati-hati gitu masuknya, jangan sembarangan masuk di market yang nggak jelas, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Jadi teknisnya begini, pertama teman-teman scroll ke bawah dulu. Di sini ada statistik digit terakhir.
Kalau teman-teman ganti ya ke statistik digit terakhir. Nah, di sini nih ada statistik angka 0, angka 1, 2, 3, 4 tuh dalam 100 tick terakhir itu tuh dia muncul berapa persen. Seperti ini ya, angka 0 ini 10%, berarti dia muncul 10 kali dalam 100 tick terakhir. Nah, ini kita ganti ke 25 tick supaya lebih mendekati kayak kondisi market yang terakhir ya. Jadi kita ganti ke 25 tick. Nah, syarat yang pertama, usahakan digit kita itu kan musuhnya angka 0 dan angka 1. Jadi usahakan angka 0 dan angka 1 ini keduanya ini jumlah persentase yang muncul itu adalah di bawah 20%. Kenapa 20%? Karena dia kan 2/10 kan. 2/10. Jadi kalau dia munculnya seperti ini nih, 20%, 4 dan 16, berarti kan dia 20%, 0 dan 1 itu tuh berarti market lagi normal. Berarti angka 0 dan angka 1 tuh ya munculnya ya normal-normal aja gitu, nggak intens, nggak jarang juga gitu ibaratnya. Nah, itu otomatis chance-nya kita lebih besar untuk profit. Nah, jadi syarat yang pertama, usahakan 0 dan 1 ini nih kalau bisa pada saat teman-teman mau open posisi beli ini selalu usahakan di bawah, kalau bisa di bawah 20% ke bawah lah kira-kira gitu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah, ini lebih penting lagi yang syarat kedua kalau untuk strategi saya. Jadi teman-teman perhatikan harganya langsung nih, harganya langsung. Ini kan kita bisa hitung nih, digit ini nih angka 0 dan angka 1 tuh udah nggak muncul selama berapa digit ibaratnya gitu lah. Nah, kalau strateginya saya itu adalah saya merandomkan angka 8 sampai 12 digit. Jadi kalau misalnya ada 8 digit muncul dan di antara 8 itu udah nggak ada 0 dan 1, saya biasanya udah mulai open posisi. Jadi kenapa 8? Karena ya itu yang normal gitu. Menurut saya normal kalau misalnya angka 0 dan 1 udah nggak muncul 8 kali ibaratnya ya berarti itu market lagi normal dan udah lagi agak cenderungnya jarang lah 0 dan 1-nya itu lagi jarang keluar gitu loh. Jadi kenapa harus di random 8-12? Karena ya supaya jaga-jaga ya, khawatirnya kan strategi kita ketahuan sama binary.com-nya. Mungkin nanti dia punya anti strategi lah ibaratnya gitu. Jadi saya berusaha untuk masuk ke market di mana angka 0 dan 1-nya itu jarang. Jadi makanya saya pilih angka 8 sampai 12. Dan biasanya kalau misalnya angka 8 udah 8 digit nggak muncul 0 dan 1 dan seterusnya 8 sampai 12 kali, harusnya nih yang batang yang di bawah ini, statistik yang di bawah ini harusnya juga relatif sudah turun dia biasanya ya. Tapi nggak selalu. Tapi saya syarat yang kedua ini lebih saya tekankan ya. Jadi misalnya kalau udah 12 digit misalnya, udah atau 10 digit, udah 10 digit nggak muncul nih angka 0 dan 1-nya itu biasanya kecenderungannya ya harusnya 0 dan 1 mudah-mudahan jarang lah gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebagai prakteknya nih ya, kita cobain aja ya prakteknya ya. Stake awalnya $0,35 ya. Nah, sekarang kita hitung nih digitnya nih. Kalau misalnya dia ke 0 dan 1, hitungan kita reset lagi ya dari 0 lagi ya. Jadi misalnya gini. Sekarang udah berapa digit nih berarti ya? Kita ulang aja ya. Nah, ini udah 0, kita hitung mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8, coba 10 ya. 9 10. Ya, kita open posisi. Dan ternyata loss, teman-teman. Jadi kita ganti stake-nya ke 1,84. Jadi kita reset lagi ya hitungannya, teman-teman ya. Nah, ini 0, 1. Nah, ke 0 kita reset lagi hitungannya. 1 juga kita reset. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, reset lagi. Kita reset. 1. Kita reset. Sekarang kita coba 12 ya. 1 2 3. Reset. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah kan muncul 1. Kalau kita 10 lagi, tadi kita lost lagi berarti teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coba 10 deh, 9, 10. Ya, lost lagi tuh. Oke, kita ganti lagi ya ke stake berikutnya 9,7. Kita hitung lagi ke angka berapa ya. Coba 10 lagi deh. Kalau tapi ini digitnya kalau bisa statistiknya udah mengecil ya. 1. Ulang. 1, 2, reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah muncul, berarti kita reset lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. 10. Ya, kita profit. Jadi kalau dia berhenti di 2, 3, 4, 5 sampai 9 ini kita profit. Kalau 0 dan 1 kita loss. Oke, kira-kira mengenai teknis strateginya itu seperti itu. Jadi proses itu saya lakukan terus-menerus. Kurang lebih berarti untuk mencapai target 5% per sesi, itu saya biasanya sekitar 40 sampai 50 klik lah ya. 40 sampai 50 klik yang benar. Yang salah nggak saya hitung ya, yang loss itu nggak saya hitung. Jadi yang profitnya itu antara 40 sampai 50 kali itu tuh tercapai biasanya target 5%. Dalam kurun waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan saya lakukan sehari itu 2 sesi sehingga saya bisa dapat profit 10% per hari. Nah, saya jelaskan sedikit ya mengenai money management saya. Di kalkulator kompensasi ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah stake pertama itu adalah $0,35, kedua 1,84, ketiga 9,7, dan yang terakhir itu 51,05. Totalnya itu adalah sekitar $62,94. Jadi saya rekomen teman-teman kalau untuk mau pakai strategi saya, minimal depositnya itu adalah $63. Jadi $63 itu sekitar 900 ribuan ya, nggak nyampe 950 ribu. Dengan $63 ini, jadi intinya kita bagi menjadi 4 peluru, 0,35, 184, 9,7, 51. Jadi intinya $63 ini kita bagi menjadi 4 peluru, dengan harapan kita bisa profit konsisten tanpa mengalami salah 4 kali berturut-turut. Kira-kira konsepnya seperti itulah gitu kira-kira. Jadi kita mempertaruhkan modal $63 ini untuk bisa profit konsisten 10% per hari dengan skema 4 peluru, dengan harapan kita tuh tidak salah 4 kali berturut-turut. Dan ingat ya, setiap kompensasi kita berhasil, kita balikin lagi ke stake awal, yaitu $0,35. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira sekian strategi yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang salah, saya mohon maaf. Ya saya ngerasa kita di era pandemi ini kita perlu pemasukan alternatif ya teman-teman ya, dimana kita disuruh PPKM ya, PPKM
darurat Jawa dan Bali ya. Jadi COVID-nya cuma ada di Jawa dan Bali aja ya. Jadi di era PPKM ini ya saya harap sih ya kita bisa punya pemasukan tambahan ya yang bisa kita kerjakan tuh eh, dari rumah aja gitu. Karena kita kan ditekankan sama pemerintah kan ya kalau bisa di rumah aja kan gitu ya. Ya ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin membutuhkan pemasukan tambahan. Barangkali bisa dicoba. Dan saran saya coba dulu di akun virtual dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih pas daftar nih pakai akun email, itu pakai akun virtual dulu. Coba dulu strategi saya. Kalau misalnya berhasil, silahkan dideposit. Dan saran saya deposit pertama itu $63. Dan kalau misalnya teman-teman berhasil turnover balik modal, $63 itu berlipat jadi 126 ya, $126. Yaitu silakan teman-teman, saya serahkan kepada teman-teman mau. Kalau udah bisa balik modal 100% kan berarti kan ibaratnya modal berapapun tuh harusnya bisa ya. Cuman saran saya sih tetap sih kita pelan-pelan lah ya. Kita kan tumbuh, trading is about proses. Jadi menurut saya jangan diburu-buru, tingkatin aja saldo 10% per hari, 10% per hari, 10% per hari dalam 3 bulan tuh juga udah banyak banget kalau menurut saya ya. Jadi ya kira-kira demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kurang-kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.